Sungguh bahagia menerima surat. Surat bermakna dari keluarga. Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-10, Rabu 10 Juni 2026. Dalam khotbah di Bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kita semua semoga tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa supaya kita senantiasa diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama mereka yang sakit sudah lama, sulit sekali disembuhkan, dan memerlukan perawatan yang khusus, yang istimewa. Pada hari ini saya juga akan melayani perayaan Ekaristi di komunitas saudara-saudari kita bersama dengan mereka yang dibantu di komunitas anak-anak yang mendapatkan perhatian secara istimewa. Semoga mereka bersukacita, mereka berbahagia karena menerima Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di dalam kandungan. Dan bagi mereka yang masih dalam bangku pendidikan, kita juga dukung dan doakan. Mereka yang menghadapi ujian, mereka yang menyusun skripsi, mereka yang menyelesaikan pendidikannya, semoga diberkati Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan juga jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga dukung dan doakan saudara-saudari kita, keluarga-keluarga yang hari ini akan mengambil langkah-langkah yang penting, keputusan-keputusan yang akan sangat menentukan perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga mereka ke depan. Semoga Tuhan sendiri yang memberkati, menolong, membimbing, supaya segala sesuatu berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan dan juga rencana karya keselamatan Allah.
Dan kiranya bahwa nasihat Yesus hari ini mau mengajak kepada kita semua, supaya bukan pertama-tama untuk terpaku kepada hukum perintah Taurat, tetapi supaya kita memiliki semangat kepatuhan, semangat kerendahan hati, semangat ketaatan. Karena di dalam kehidupan kita tentu ada banyak aturan main bersama, hukum, peraturan, perundang-undangan, dan memerlukan sebuah kerendahan hati, ketaatan, kepatuhan untuk mengkondisikan kehidupan bersama yang nyaman, yang aman, yang damai, yang selamat, yang bersatu, yang rukun. Tetapi semoga seperti yang diamanatkan oleh Yesus, supaya kita juga senantiasa memupuk dan juga memperjuangkan semangat belas kasih yang ditandai dengan kerajaan surga yang ditawarkan, yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan, tetapi siapa yang melakukan dengan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Semangat kerendahan hati, semangat kepatuhan, semangat ketaatan, semangat kebaikan hati tentu akan membawa kebaikan bersama, membawa kebaikan bagi kehidupan kita, supaya ada damai, ada kenyamanan, ada sukacita, ada belas kasih, ada kebaikan hati di sana. Dan tentu saja semoga semua itu berjalan dengan baik, berjalan dengan seimbang. Kita belajar rendah hati, kita belajar patuh, kita belajar taat, kita belajar mematuhi peraturan dan segala hal yang ada di sekitar kita untuk kepentingan bersama. Tetapi semoga hati kita, belas kasih kita, kebaikan kita, pengampunan kita juga terus bertumbuh berkembang di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, yang mengupayakan perkembangan pribadi, kebaikan bersama, keselamatan bersama, sebagai pribadi-pribadi yang diundang untuk menjadi saksi-saksi Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai garam, sebagai terang bagi dunia. Semoga semangat kerendahan hati, semangat kepatuhan, semangat ketaatan, dan juga semangat belas kasih dan kebaikan senantiasa hadir, senantiasa ada dalam diri kita, pribadi-pribadi yang senantiasa mengharapkan sesuatu yang baik tentu saja untuk kita, untuk pribadi kita, tetapi juga untuk kehidupan bersama. Kita dipanggil, kita diundang menjadi rendah hati, menjadi taat, menjadi patuh, tetapi juga memiliki cinta kasih dan belas kasih yang besar. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.